Hai teman-teman, jadi pada video tutorial kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara mengetahui generasi keberapa prosesor Intel yang kita gunakan. Nah, ini sangat penting sekali sebagai sebuah pengetahuan, terutama saat kita ingin membeli sebuah prosesor gitu. Kita harus tahu prosesor itu generasi keberapa gitu. Karena kan misalnya sekarang ini beredar kayak semacam pengetahuan yang menurut saya keliru ya. Misalnya Core i7 sudah pasti lebih baik, lebih bagus dari Core i5. Atau Core i5 sudah pasti lebih bagus, lebih baik dari Core i3. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Soal lebih bagus dan lebih baiknya, kalau menurut saya sih tergantung dari generasi generasi prosesornya. Maksudnya bisa saja kan Core i3 ini lebih bagus dari Core i5. Karena misalnya generasi Core i3 ini dikeluarkan dari generasi ke-9, sedangkan Core i5 misalnya dibandingkan dengan Core i5 generasi ketiga misalnya yang sudah lama gitu. Berarti kan generasi ke-9 Core i3 ini lebih bagus dari generasi ketiga Core i5 gitu. Jadi sedangkan di masyarakat kan istilahnya taunya Core i5 itu lebih bagus dari Core i3. Padahal kan generasinya bisa saja berbeda dengan yang dibandingkan gitu. Bukan dilihat dari core i3, Core i5, Core i7-nya, tapi dilihat dari generasi keberapa. Tapi di sisi lain ya memang ini tergantung kebutuhan. Hanya saja pada saat akan membeli sebuah prosesor, kadang saya melihat generasi misalnya Core i7 yang lama itu harganya lebih mahal dan second lagi lebih mahal dibandingkan dengan generasi ke-9 Core i3 baru, dan harganya itu kadang cuma beda 200.000 ya. Saya lihat juga di adalah di toko online gitu. Dia jual prosesor Core i7 generasi lama, generasi ketiga. Harganya 1,5, dan Core i3 yang baru generasi ke-9 harganya 1,3-an gitu. Kalian bisa bandingkan sendiri dari segi performanya gitu. Maksudnya saya tidak akan mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik gitu, karena memang setiap prosesor baik generasi yang lama atau yang baru memang punya istilahnya kelebihan sendiri. Tapi kan secara logika saja yang baru pasti performanya lebih baik gitu. Oke, daripada banyak cincong, langsung saja kita mulai tutorialnya. Video tutorialnya. Jadi untuk mengetahui jenis atau generasi keberapa prosesor yang kita gunakan, kalian bisa klik tombol start untuk di Windows ya, all programs, kemudian aksesoris, kemudian system tool, kemudian kalian bisa klik system information, atau bisa menekan tombol kombinasi Windows dan R. Kemudian kalian tulis di kotak dialogram, ketik ms info 32. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan terlihat jenis prosesor yang kalian gunakan. Di sini ditulis Intel R, Core i5 34270. Nah, di sini untuk mengetahui istilahnya generasi keberapa prosesor yang dikeluarkan atau yang kita gunakan ini adalah bukan dari i5-nya ya, tapi dari sininya ya. 3427 berarti Core i5 ini dikeluarkan generasi ketiga ya. Jadi prosesor yang saya gunakan ini prosesor generasi ketiga, Core i5 generasi ketiga, dan begitu seterusnya ya. Ada misalnya kalau Core i7 generasi 10 berarti Core i7 terus ditulis nanti 10 berapa nomor di belakangnya gitu. Core i3 juga sama, nanti kalau generasi ke-9 nanti ditulis Core i3 9 berapa. Karena jenis ininya ditulis setelah i5 atau i3 atau i7. Nah, ini jadi generasi
3 ya. Jadi begitu cara mengetahui berapa generasi keberapa prosesor Intel yang kita gunakan ya. Jadi generasi keberapa saat dikeluarkan. Untuk di Linux kalian bisa mengetik di Linux ya. Ini misal di Linux ya. Di Linux kalian bisa ketikkan di kotak dialog ininya di CMD. Kalian bisa ketik misal ini kalau misalnya di Linux ya, ls cpu grep model name. Nah, kalian bisa ketik seperti ini ya nanti di Linux. Atau kalau misalnya di Mac OS kalian buka terminal, kemudian kalian tulis sysctl, kemudian -a, kemudian grep, kemudian make dev cpu .friend string. Atau untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di Intel ya, situs Intel di intel.com. Kalian bisa lihat di sini ya, bisa kalian sendiri lihat di gambarnya ada Intel Core i7. Nah, ini generasi ke-7 ya. Nah, kalian juga example di sini Intel Core Processor Core i7 10710U processor is 10 TH generation because the number 10 is listed after i7. Jadi 10 9 yang di belakang i7, i9, i5, i3 itu menunjukkan generasi prosesornya saat dikeluarkan gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa jadi pengetahuan terutama saat kita akan membeli sebuah prosesor yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.